Konsep saya sama RK-nya kan dipisah. Jadi pas mau upload tugas, nggak apa-apa ya lebih dari 6. Tapi saya gitu Pak, RK sama konsepnya. Kalau mau udah, ayo saya screenshot lagi cara menggabungkan PDF ya. Biasanya saya online aja tuh gabungnya. Nah, buka namanya kenal PDF atau ketikanya misalkan tab baru buka Ada suara, apakah suara saya masuk teman-teman? Masuk, Pak. Oke. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Sambil menunggu yang lain supaya skripsi. Silakan diinformasikan ulang untuk teman-teman yang penting.
Oke, sudah jam 8.53. Seperti yang saya informasikan tadi, kita mulai jam 8.53. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Ya, sebelum dimulai, ini saya cek ada satu mahasiswa yang dari kemarin belum ikut mata kuliah ini, atas nama Nurita Fitri Robani. Ada yang tahu keadaannya, teman-teman semuanya? Boleh diulangi, Pak, namanya? Nurita Fitri Robani. Di mata kuliah sebelum-sebelumnya apakah juga nggak aktif? Mungkin yang dekat dengan Mbak Nurita bisa diinformasikan. Tapi kalian sudah dapat mata kuliah belum? Atau ini yang pertama kali di hari ini? Nggak ada yang tahu ya dengan Mbak Nurita? Enggak, Pak. Nggak tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Di grup juga sepi. Pernah tahu, Pak. Kayaknya pas yang hafalan agama itu dulu segrup sama saya, Pak. Oke. Oke, langsung aja ke materi ya. Saya akan share screen. Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini praktikum, yang mana praktikumnya itu sebagian sudah sebagiannya diinformasikan kemarin juga waktu teori. Silahkan untuk sekarang teman-teman menginstal atau membuka Laragon ya. Kemarin kan sudah diinformasikan kita menggunakan Laragon, ataupun yang tidak menggunakan Laragon boleh SAM, ataupun yang menggunakan Linux boleh LAMP, ataupun boleh yang lainnya. Silahkan sekarang dibuka Laragonnya atau SAM-nya atau yang lain. Untuk materi hari ini juga sudah saya sediakan di e-learning ya.
ada 2 versi materi yang saya sediakan. Ada yang versi PDF yang ada di sini, ada juga yang versi video, nanti bisa diulang-ulang kembali, misalkan dari PDF itu masih kurang paham, nanti bisa disimak yang versi video. Ataupun ya Maaf, Pak. kemarin, gimana? Maaf, Pak. Videonya kalau di saya nggak bisa dibuka. Oh, videonya nggak bisa dibuka ya? Oke, Iya, nanti sama, akan, Pak. ya, nanti untuk video akan saya upload ulang aja di fitur yang lain. Mungkin akan saya pisahkan, bukan di folder, tapi di URL sendiri. Nanti akan saya pisahkan kembali. Oke, teman-teman, apakah sudah membuka Laragonnya atau penyalain? Sudah, Pak. Oke, silakan. Saya tunggu sampai 858 ya. Nanti supaya semuanya sudah membuka Laragon ataupun SAM-nya, jadi kita bisa praktikum bersama. Sebenarnya materinya sudah ada. Saya rasa juga sudah lengkap, sudah dipahami karena masih pertemuan pertama, belum begitu sulit ya, karena masih pengenalan-pengenalan. Oke, sambil menunggu yang lain untuk menjalankan Laragonnya, di sini saya menjelaskan kembali bahwasanya ketika kita belajar MySQL itu harus menginstal package software yaitu web server. Salah satunya bisa SAM, bisa WAMP, bisa Laragon, ataupun kalau yang menggunakan sistem operasi Linux bisa menginstal package LAMP. Itu yang saya sampaikan kemarin. Kemudian untuk mengakses MySQL itu ada beberapa teknik ya, ada beberapa metode. Tetapi untuk pertemuan untuk mata kuliah ini sampai mungkin sebelum 2 pertemuan terakhir kita full menggunakan command prompt. Jadi kita belajar kayak coding, tapi tidak sepenuhnya coding. Karena kalau coding kan harusnya baris-barisnya itu kan sangat banyak, tetapi kalau di pemrograman database ini nggak terlalu banyak, lebih sedikit. Oke, yang belum menginstal boleh nanti diinstal setelah pertemuan ini, nggak masalah. Jadi yang sudah menginstal kemarin, kemudian sekarang tinggal menjalankan, jadi sekarang bisa langsung praktek bersama dengan saya. Di sini saya akan mendengarkan teman-teman mengikuti. Jadi nanti segala aktivitas ketika kita belajar di mata kuliah ini, sekali lagi saya informasikan menggunakan terminal atau command prompt. Nanti tampilannya hitam seperti ini. Oke, langsung saja ya, nggak usah saya jelaskan teorinya, langsung ke simulasi saja, nanti teorinya bisa dibaca lagi. Jadi kita buka Laragonnya, jadi tampilan Laragon seperti ini. Sebelum kita bisa mengoperasikan ini, kita klik Start All ini. Start All ini fungsinya untuk menjalankan Apache sebagai web servernya, kemudian MySQL sebagai database-nya. Nah, di sini ada informasi ini ya, 803306. Itu artinya apa? Apache ini, web server dengan Apache ini dijalankan di port 80. Sedangkan untuk MySQL dijalankan di port 3306. Jadi kemarin sudah saya singgung, kenapa kok kita menghindari menginstal double web server supaya portnya ini nggak bentrok. Karena nanti kalau portnya ini bentrok, nanti nggak bisa dijalankan. Harus dilakukan konfigurasi tertentu. Sudah di start all semua? Laragonnya ataupun SAM-nya? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, ini teman-teman enak pakai Zoom atau Google Meet ya? Google Meet, Pak. Google Meet ya? Oke. Meet, Pak, lebih ringan. Ya, mungkin kedepannya akan Google Meet aja ya. Biar suara teman-teman nggak kayak robot juga ini. Oke, lanjut. Ketika
kita sudah start all di aplikasi Laragon ini, ataupun di SAM, ataupun di LAN yang lainnya. Untuk mengakses ini, kalau di Laragon kita klik terminal. Nanti akan muncul tampilan baru seperti ini, command prompt. Sebenarnya bisa juga melalui aplikasi Windows command prompt itu. Tapi nanti akan ada sedikit beberapa tahapan awal supaya bisa masuk ke web server. Jadi saya di sini langsung ke terminal yang ada di sini biar lebih praktis. Tampilan seperti ini. Sudah ya? Oke, kalau sudah, untuk masuk ke database, kita memerlukan username dan password. Nah, langkahnya adalah kita ketik MySQL, kemudian main U, root, main P. Itu artinya kita akan masuk ke database MySQL, kemudian main U ini adalah menunjukkan username-nya. Kalau kita masih menginstal default Laragon, maka username-nya adalah root. Nanti di pertemuan berikutnya kita juga akan membahas tentang username ini. Jadi kita akan bisa menambah, menghapus, mengedit username. Jadi username itu nanti akan ada banyak, kemudian bisa disetting juga role-role-nya atau artinya hak aksesnya atau batasan-batasannya. Kalau yang namanya root, maka dia bisa mengakses dari segalanya, dari paling akarnya. Jadi root ini bisa diistilahkan adalah administrator. Kemudian di sini diikuti dengan main P. Main P ini adalah password. Ketika kita menginstal Laragon dan kita belum melakukan konfigurasi macam-macam, maka default-nya adalah username-nya root, password-nya itu kosong. Jadi setelah main P kita nggak usah mengetikkan apapun karena nggak ada password-nya. Kemudian kita klik enter, tekan enter. Nah di sini disuruh memasukkan password karena kan tidak diketikkan di berikutnya. Karena Pak, tanpa mohon maaf password, Pak, share gimana? screen-nya macet. Share screen-nya macet. Macetnya Iya, tidak Pak. sejak kapan Iya ya? Pak, Macetnya pas sejak mau kapan? dimasukin Nah, password. tadi, Pak. Wah, berarti saya harus ulangi ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, saya ulangi sebentar. Saya akan share ulang. Oke, tunggu sebentar ya. Sepertinya Zoom saya jadi hang. Oke, teman-teman, apakah sudah tampil kembali layar saya? Sudah, Pak. Sudah Oke, Pak. saya akan ulangi. Jadi tadi ketika kita sudah menjalankan Laragon, supaya kita lebih praktis untuk membuka command prompt, maka kita klik terminal. Nah, terminalnya tampilannya seperti ini, yang ada di layar kalian.
Kemudian untuk masuk ke database, kita mengetikkan sintaksnya atau perintahnya seperti ini ya. MySQL, kemudian min-u, root, kemudian min-p. Ini artinya kita akan masuk ke database MySQL, kemudian min-u itu adalah perintah untuk memasukkan username. Username-nya apa? Username-nya di situ adalah root. Jadi ketika kita masih menginstal default-nya, belum kita ubah apapun, maka username-nya itu adalah root. Nanti di performan berikutnya kita juga akan belajar bagaimana kita menambahkan username, bisa menambahkan apa itu user yang lain, kemudian hak aksesnya seperti apa, itu nanti akan dipelajari di mata kuliah yang lain. Kemudian diikuti dengan main pay. Main pay ini artinya adalah password. Karena kita masih default, jadi tidak ada passwordnya, jadi tidak usah dituliskan. Kalau sudah, kita enter. Kemudian disuruh masukkan password, karena kita belum melakukan konfigurasi terhadap password, maka kita langsung enter aja, nggak akan ditulis apapun. Nah, ketika sudah, tampilannya seperti ini. Ketika tandanya, ketika kita sudah berhasil ke database MySQL, itu tandanya ada tulisan di depannya adalah MySQL, kemudian ini ya, kurung tutup. Sampai sini teman-teman apakah sudah bisa mengikuti? Kok tampilannya beda ya, Pak? Bedanya gimana tampilannya? Tulisan enter passwordnya nggak ada. Tapi bisa langsung masuk ke ini ya, ada MySQL kurung tutup. Bisa, Pak. Oke. Oke, berarti sudah lancar sampai sini. Jadi nanti setiap pertemuan di mata kuliah ini, pastikan teman-teman sudah paham dan tahu betul bagaimana kita masuk ke database MySQL dengan command prompt. Jadi ini ya, MySQL, min-u, kemudian username-nya apa, kemudian min-p, kemudian password-nya apa. Itu mungkin ini, supaya teman-teman harus pahami betul-betul. Karena itu dasar. Setiap kali kita akan praktikum akan menggunakan seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan membuat database. Untuk membuat database sebenarnya juga cukup mudah karena apa itu seperti bahasa Inggris. Membuat itu bahasa Inggrisnya apa? Create. Maka kita tuliskan create. Kemudian database. Kemudian kita ingin membuat database dengan nama apa? Misalkan namanya adalah Praktikum DB. Nah, ketika sudah, kita akhiri dengan titik koma. Jadi titik koma itu merupakan suatu kewajiban ketika kita mengakhiri sintaks dalam pemrograman database. Kalau sudah, kita enter. Nah, ketika enter ada pesan ini ya, query OK, one row effect. Nah, itu artinya database dengan nama praktikum itu sudah berhasil dibuat. Kemudian bagaimana sih kita melakukan pengecekan bahasanya kita sudah berhasil membuat database? Kalau ingin melihat, nah melihat itu bahasa Inggrisnya apa? Show kan? Maka show kemudian bandingkan dengan database. Nah di sini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah ya ini sebenarnya sifat dari bahasa Inggrisnya. Kalau banyak maka harus diakhiri dengan s. Kalau jamak seperti itu ya. Kalau jamak maka harus ada s-nya. Tapi kalau tunggal nggak usah dipakai s. Makanya tadi di atas create database-nya ada s-nya. Tapi kalau kita ingin melihat database, yang namanya melihat database kan pasti otomatis database yang ada di suatu web server itu ada banyak maka tambahkan s. Kemudian diakhiri apa tadi? Titik koma. Titik koma. Ya. Kita enter. Nah, muncul database-nya. Di sini ada 14 database di web server saya. Kemudian yang kita buat tadi, apa yang kita buat tadi adalah Praktikum DB. Kita cari di sini, ada atau enggak? Oh, ternyata ada di sini. Praktikum DB. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin dari yang saya ketikkan, kemudian dengan hasil,
Ada yang mungkin nggak sama, barangkali teman-teman cermat, silakan. Silahkan ditanyakan untuk 3 penanya dulu. Jadi saya tunggu sampai 9.15. Setelah itu kita lanjutkan ke materi berikutnya. Silakan dicermati juga yang saya ketikkan dengan yang lain. Silakan. Harusnya teman-teman cermat di sini. Ini pertanyaannya Mas Gufron. Jadi ketika kita menginstal web server, itu walaupun kita belum membuat database, dari sana sudah disediakan 2 database, yaitu information schema dan harusnya ada tes, tapi di sini sudah saya hapus tesnya. Sama ini, performance schema. Walaupun teman-teman belum membuat database ketika menginstal Laragon ataupun yang lain, 2 ini pasti ada, information schema dan performance schema. Jadi tetap ada. Begitu Mas Firman Gufron. Ini nggak ditanyakan ya? Atau teman-teman bingung atau gimana? Pak, Padahal maaf, yang saya tuliskan dengan yang ada di hasil ada bedanya. Gimana? kalau untuk nama yang pojok kiri atas itu yang Trisaro sama punya saya soalnya tuh apa namanya www gitu Oh Pak. ya ya, oke. Ya, pertanyaannya bagus. Tapi dari Mbak siapa tadi? Desi Pak. Oke, Desi. Nah, bedanya kenapa di sini Trisaro, kemudian nanti di tempatnya Mbak Desi tadi apa, di tempatnya misalkan di tempatnya Mas Gufron nanti apa, itu nanti tergantung dengan nama komputer teman-teman. Kalau nama komputer saya Trisaro, ya maka otomatis di sini namanya Trisaro. Kalau nama komputernya teman-teman itu dinamai Batman, ya nanti di sini ada tulisan Batman. Nanti silakan disesuaikan lagi. Nggak masalah, nggak? Oke, saya cek di chatnya. Ya. Oke, nanti masukkan Gufron, saya minta share screen ya. Nanti aja tapi. Nah, ini Mas Ikhairul ditanyakan kembali ini. Penjelasan MySQL, min-u, root, min-p. Nah, nanti silakan dijawab yang lain ya. Ini Mbak Rani bingung karena pakai SEM. Oke, ini saya lempar ke teman-teman. Karena tadi sudah saya jelaskan, barangkali ada teman-teman yang mau menjawab pertanyaannya Mas Ikhairul. Apa sih fungsi dari MySQL, min-u, root, min-p? Silakan kalau ada yang bisa menjawab, silakan dijawab. Nggak usah takut salah atau malu kalau salah, nggak apa-apa. Kita diskusi bersama, belajar bersama. Oke, silakan kalau ada yang mau menjawab pertanyaannya Mas Ikhairul tadi. Oke, ada yang mau jawab Mas pertanyaan Mas Ikhairul? Oke, ada yang menjawab ya. Oke, saya jawab ulang aja. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, maksud dari MySQL, min-u, root, min-p artinya, MySQL itu artinya kita akan masuk ke database MySQL. Kemudian min-u itu adalah identifikasi awal ketika kita ingin memasukkan username. Username yang kita masukkan itu adalah root. Jadi root itu adalah nama username-nya. Jadi default-nya yang paling awal kayak kita menginstal Laragon ataupun yang lainnya, default-nya adalah satu username yaitu root. Itu sebagai administrator utama. Ketika kita sudah bisa mengakses administrator utama, maka kita bisa menambahkan user-user yang lain. Nanti di situ juga kita bisa memberikan hak akses yang lain. Yang mana itu nanti akan dipelajari di mata kuliah di pertemuan berikutnya.
Kemudian setelah itu dimasukkan min P. Min P itu identifikasi ketika kita ingin memasukkan password. Kalau kita misalkan sudah melakukan konfigurasi, passwordnya adalah Bismillah, maka ketika min P itu ditulis Bismillah. Karena kita baru pertama kali, kemudian belum dikonfigurasi, maka langsung aja di-enter. Seperti itu Mas Ikhairul. Ini tadi juga sudah saya jelaskan. Mungkin Mas Ikhairul sedang ke belakang atau yang lainnya. Pak, tapi yang username root itu Pak, memang harus ya Pak kalau misal masih awal? Iya, default-nya adalah root. Nanti ketika sudah dilakukan konfigurasi, kita sudah melakukan banyak penambahan user, dan akses yang lain, maka nanti bisa diganti. Jadi kan kemarin sudah saya jelaskan ya, ada security di database. Nah, security-nya itu bagaimana? Ya kita melakukan pengubahan-pengubahan yang biasanya default-nya seperti itu. Misalkan ketika kita sudah menambahkan hak akses, namanya adalah Spiderman. Spiderman kita ubah aksesnya menjadi administrator utama. Kemudian root-nya itu dihapus. Nah, itu kan bisa. Jadi kita juga akan mengelabui, misalkan nanti ada hacker yang ingin masuk ya, biasanya hacker akan mengincar default-defaultnya. Root-nya ada atau enggak? Nah, kalau enggak ada kan otomatis si hacker juga akan sedikit kesulitan mencari hak akses atau administrator utamanya. Itu nanti akan ada di pertemuan berikutnya, Mas Ikhairul dan teman-teman yang lain. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ini ada pertanyaannya Mbak Afni. Mengapa hasil error itu bisa muncul setelah mengetikkan pada SQL? Oke, di sini kan Mbak Afni cuma menuliskan create database langsung titik koma. Jadi setelah create database itu diikuti dengan nama database-nya. Kita ingin membuat nama database-nya apa? Misalkan Praktikum DB. Maka tulisannya create database Praktikum DB baru titik koma. Setelah itu baru muncul atau sukses, nggak ada pesan error. Mungkin nanti bisa diulangi lagi Mbak Afni. Ini pertanyaannya Mbak Siti ya. Ini sudah betul yang menjawab pertanyaannya Mas Ikhairul tadi. Tapi ini yang ditanyakan adalah pesannya ini. Min P itu lupa saya tadi apa. Nah itu untuk default-nya langsung di-enter aja. Karena belum dilakukan konfigurasi maka tanpa password. Langsung di-enter pasti bisa. Oke, ini Mas Imaduddin menjawab pertanyaan Khairul. Oke, sudah benar semua jawabannya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi dari sini nggak ada yang ini ya, nggak ada yang cermat ya? Saya hasilnya beda, Pak. Kok nggak sama-sama Pak Tri ya? Bedanya seperti apa? Enggak ada yang TV, terus apa ini, sertifikat gitu loh, Pak. Ya, kenapa beda? Karena di komputer saya itu ada database sudah banyak ini ya. Jadi ada database TV, kemudian sertifikat, kemudian OpenSheet, kasir, dan lain-lain. Itu adalah database yang sudah saya buat untuk membuat aplikasi. Jadi di teman-teman nggak ada, karena baru pertama kali menginstal. Mungkin cuma ada information skema, performance skema, kemudian ada praktikumnya tadi. Jadi nggak masalah. Nanti semakin banyak database di sini, maka otomatis itu juga akan menunjukkan seberapa jauh ya teman-teman ini sudah belajar MySQL atau database. Nggak masalah. Oke, yang saya ingin konfirmasi di sini ya. Ternyata teman-teman kurang cermat. Di sini saya menuliskan create database Praktikum DB. Nah, di sini DB-nya adalah huruf kapital. Tetapi ketika kita melihat database-nya, ketika kita cek database, di sini DB-nya tetap kecil semua. Benar nggak? Iya, Pak. Iya, Tapi Pak. yang saya masukkan di sini, Benar. ternyata teman-teman nggak cermat di sini ya. Jadi kalau kita membuat database, biasakan database-nya itu adalah huruf kecil semua. Karena di database ini tidak case sensitif. Kalau kita belajar pemrograman kemarin kan untuk beberapa pemrograman nanti ada yang sifatnya case sensitif. Jadi teman-teman harus membedakan.
Kalau kita belajar pemrograman database itu tidak case sensitif. Tetapi misalkan nanti teman-teman belajar PPO dengan Java itu nanti case sensitif. Jadi teman-teman harus bisa membedakan di situ. Oke, kita lanjut. Kita sudah berhasil membuat database, kita bisa melihat database. Nah, sekarang kita bagaimana sih caranya untuk mengakses database tersebut? Untuk mengakses database tersebut, kita langsung aja tuliskan. Kalau bahasa Inggrisnya menggunakan itu apa? Use. Use. Maka kita ketikkan aja use. Kita ingin mengakses database yang mana? Kita akses yang telah kita buat tadi, Partikum DB. Sekali lagi kita akhiri dengan titik koma. Kemudian kita enter. Nah, maka ada informasi database change. Artinya kita sudah pindah ke database yang aktif, yaitu Partikum DB. Nah, nanti di pertemuan berikutnya, teman besok, kita akan belajar, kita melihat isi database itu apa, kemudian bagaimana kita membuat tabel, karena kemarin kan sudah saya jelaskan ya, struktur database itu ada tabel, kemudian ada field, ada record. Nah, itu nanti praktikumnya di pertemuan besok. Ini untuk pertemuan awal, saya cuma pengenalan supaya teman-teman sudah paham betul di awal ini bagaimana kita masuk ke database MySQL, bagaimana kita melihat database, dan seterusnya. Ini praktikum awal masih ya ringan-ringan dulu. Kemudian tadi kan di sini ada 14 database ya. Kita ingin menghapus database. Kalau menghapus itu bahasa Inggrisnya apa? Delete. Nah, di sini bedanya di database. Kalau delete itu digunakan untuk menghapus yang ada di dalamnya database. Jadi di dalamnya database kan ada tabel tadi ya, tabel, kemudian field, kemudian record. Nah, kalau untuk menghapus record, field, tabel itu bisa menggunakan delete. Tapi kalau untuk menghapus database, itu harus menggunakan Backspace. bukan backspace, menggunakan drop. Drop seperti ini, DROP. Drop, nama database-nya apa? Kita ingin menghapus Partikum DB yang telah kita buat tadi. Maka drop database Partikum DB. Lagi-lagi kita akhiri dengan apa? Titik koma. Titik koma, Pak. Oke. Jangan lupa ya, hanya karena kurang titik koma, kemudian nanti ada error-error, teman-teman bingung. Jangan sampai seperti itu. Di pengentalan ini silakan yang kecil-kecil itu diingat-ingat. Kita enter. Nah, query oke. Kita cek lagi. Benar nggak database itu sudah terhapus? Kita cek lagi dengan apa? Show database. Nah, sekarang jadi 13, Partikum DB-nya sudah nggak ada. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak, bisa. Oke. Bisa. Alhamdulillah. Pertemuan pertama cukup mudah ya. Semoga besok nggak lupa ya. Karena pertemuan pertama ini menjadi fondasinya teman-teman ketika belajar database ini. Kalau teman-teman di pertemuan pertama ini sekarang nggak bisa, besok lupa, nanti pertemuan-pertemuan berikutnya pasti akan kesulitan mengikuti. Jadi dipastikan pertemuan pertama ini teman-teman paham betul apa yang telah saya jelaskan tadi. Nah, supaya teman-teman ini paham apa yang saya jelaskan, maka saya perintahkan atau ada tugas untuk teman-teman. Saya akan stop share, kemudian share-in lagi. Tugasnya apa? Tugasnya ini. Ada pesan dari Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan menuliskannya kembali. Nah, nanti silakan apa yang saya jelaskan tadi, silakan teman-teman menuliskan ulang dengan hasil praktikumnya nanti. Jadi teman-teman ada tugas praktikum yang sama dengan tadi, cuma beda nama database-nya. Nah, nanti tugas ini adalah teman-teman upload ke blognya masing-masing. Jadi seperti di mata kuliah keamanan informasi kemarin, di keamanan informasi kan teman-teman juga sudah memiliki blog. Nah, nanti di basis data juga sama. Setiap pertemuan yang praktikum ya, yang teori tidak usah. Nanti harapannya teman-teman menuliskan kembali apa yang telah teman-teman lakukan.
blognya masih menggunakan blog yang sama saja, nggak usah ganti blog. Biar blog teman-teman itu juga semakin banyak kontennya, barangkali nanti blog teman-teman itu bermanfaat, nanti teman-teman barangkali bisa dihubungi oleh yang lain yang sedang belajar, mungkin dari itu akan menambah relasi, ataupun mungkin nanti jika teman-teman sudah expert di database, kemudian ada pekerjaan terkait dengan database, barangkali nanti teman-teman bisa dipanggil untuk misalkan pekerjaan remote atau freelance. Walaupun teman-teman masih kuliah, itu masih bisa dimungkinkan. Oke, pertemuan hari ini itu saja. Sebelum lanjut ke teman-teman praktikum mandiri, nanti kalau ada pertanyaan disampaikan di forum. Silahkan yang ingin ditanyakan, yang mungkin belum jelas ditanyakan sampai saya tunggu 9.35. Silahkan, Mbak. Pak, ini tugasnya tuh sama dengan resume ya, Pak? Atau gimana? Tugasnya di e-learning ada perintahnya, Mbak. Nanti dicek aja di e-learning. Barangkali nanti ada yang kesulitan, nanti ditanyakan di forum. Ini saya buatkan forumnya dulu. Yang mencatat tadi loh, Pak. Yang mencatat itu resume dari praktikum teman-teman. Teman-teman itu praktikumnya ngapain, ya itu yang diresume. Misalkan untuk yang pertama ini adalah membuat dan menghapus database. Ya, maka judulnya membuat dan menghapus database. Isinya apa ya? Isinya terserah, mau berupa screenshot saja atau screenshot diberi penjelasan, itu akan lebih bagus. Jadi nanti saya untuk nilai tugasnya ngambilnya dari situ. Ini yang setiap praktikum aja ya, Pak? Iya, setiap praktikum saja, yang teori nggak usah. Terima kasih, Pak. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman itu ingat dengan apa yang telah dikerjakan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau pertemuan pertama ini teman-teman nggak paham, nanti di pertemuan berikutnya pasti akan kesulitan. Oke, yang lain silakan yang ingin bertanya. Pak, mau tanya Pak, misal ya, silakan. Udah ngetikkan tadi tapi kurang tanda titik koma itu, nah kalau salah itu gimana ya Pak? Kalau salah langsung diakhiri aja dengan titik koma, kemudian diulangi kembali. Oh, baik Pak, baik Pak. Makasih Pak. Ya. Oke, silakan yang lain. Pak, ini nanti recordingnya di-upload di e-learning nggak? Ya, nanti semua recordingnya akan saya upload di e-learning. Untuk yang recording kemarin sebenarnya sudah saya download, tapi saya lupa untuk upload. Nanti diingatkan ya kalau saya lupa upload. Untuk tugasnya sama seperti kemarin ya. Kalau bisa maksimal 1 minggu. Jangan lebih dari 1 minggu. Saya rasa 1 minggu itu juga waktu yang cukup untuk teman-teman. Baik, Pak. Semangat ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, semangat. Semoga. Barangkali nanti teman-teman jadi ahli database administrator. Kemarin udah googling belum? Gaji database administrator berapa? Belum, Mbak. Nah, belum kan? Nanti silakan diulik-ulik, nanti biar jadi lebih semangat teman-teman belajar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya tujuan utama menggunakan MySQL itu apa ya, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus, walaupun sebenarnya kemarin sudah disinggung juga ya. Jadi kita belajar MySQL itu sebenarnya kita belajar tentang database. Database itu pentingnya untuk apa? Di teori kemarin sudah dijelaskan, nanti dilihat lagi teori materinya. Tapi yang krusial di sini adalah ketika teman-teman ada di prodi sistem informasi, maka teman-teman setidaknya juga harus mengerti tentang database. Karena database itu bagian dari ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi. Walaupun teman-teman ini nanti tidak pure sebagai seorang ini ya, misalkan saya nggak ingin menjadi seorang programmer, nggak ingin menjadi pembuat aplikasi, tapi teman-teman harus bisa tentang database ini, konsepnya. Karena nanti ketika teman-teman ada urusan dengan audit, kemudian ataupun yang lain, maka nanti tidak akan lepas dengan yang namanya database. Yang mana database itu merupakan sumber informasi bagi teman-teman. Nanti secara konsep bisa dicek kembali materi kemarin.
Kak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Oke, ini pertanyaannya Mbak Kurnia Ainun di kolom chat ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Kalau menggunakan sum, itu harus mengetikkan dari mulai CD dan seterusnya. Nah, itu yang saya maksud adalah harus menuju lokasi instalasi web server. Kalau menggunakan Laragon kan tadi saya jelaskan juga, secara praktis kita langsung klik aja terminal. Tapi pada dasarnya nggak masalah Mbak Kurnia Ainun. Kurnia Ainun itu panggilannya siapa ya? Bisa Nia, bisa Kurnia. Oh, Nia ya, oke. Panggilannya Nia aja. Kalau Ainun, kayaknya juga ada yang namanya Ainun di angkatan yang sama. Nanti Ainun di kakak tingkat kalian juga ada. Oke, saya panggil Nia aja. Tapi udah paham ya Mbak Nia yang saya sampaikan? Sudah paham, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Pak, izin nanya, Pak. Silakan. Nanti ini Pak diajar nggak Pak cara menghubungkan database ke PHP? Ya nanti ada itu. Walaupun nanti di sini di pertemuan terakhir, sebagian besar teman-teman juga mengambil mata kuliah desain database web ya. Nanti juga akan diajarkan di sana. Ambil, Pak. Ya. Nanti akan diajarkan juga di sana. Jadi teman-teman yang mengambil ini kemudian barengan dengan mengambil desain web itu sebenarnya langkah yang pas. Jadi belajarnya istilahnya adalah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Iya Pak, soalnya sesuai dengan kode mata kuliahnya kalau aku lihat. Ya, bagus Mbak Nani. Oke, silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum teman-teman praktikum mandiri, kemudian nanti tugasnya jangan sampai lupa dikumpulkan. Deadline-nya seminggu, tapi jangan sampai juga teman-teman itu ngirimnya mepet-mepet. Kalau sekarang lagi longgar ya langsung aja dikerjakan. Jangan suka menunda-nunda. Oke, ada lagi? Saya rasa cukup jelas ya. Materinya ada. Maaf Pak, izin bertanya. Kalau setelah show database itu hasil masih error itu kenapa ya Pak? Mohon solusinya Pak, terima kasih. Oke. Nah ini yang saya jelaskan tadi ya. Kalau kita membuat, menghapus, itu database-nya di akhir nggak pakai S. Tapi kalau show, maka di akhir harus ada S-nya. Jadi seperti sifat dari bahasa Inggris ya. Kalau jamak tambah S, kalau tunggal S-nya dihilangkan. Seperti itu Mbak Afni, nanti bisa diulangi lagi. Kalau ada error lagi, nanti ditanyakan di forum, atau mungkin bisa dicoba sekarang, masih error atau enggak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Nah, ini pertanyaannya Mbak Widya bagus. Ada batasan besaran atau tidak di penggunaan MySQL? Kalau batasan besaran itu sebenarnya tidak ada. Hanya saja ketika nanti teman-teman itu nanti misalkan sudah bekerja, kemudian penggunaan database-nya itu sangat banyak, maka hindari menggunakan MySQL. Jadi intinya ketika kita sudah berada di level big data, maka pakailah Postgre ataupun Oracle ataupun yang lain. Tapi kalau levelnya itu lingkupnya masih kecil, MySQL itu sudah cukup. Secara prinsip, Postgre, kemudian Oracle, nggak ada bedanya, Mbak. Dan teman-teman yang lain. Secara logika, secara konsep itu sama. Ada lagi yang lain, silakan.
Kalau bisa di-unmute ya. Jangan malu-malu tanyanya di chat. Nanti biar rekamannya ketika tidak teman-teman yang lain, biar lebih enak juga. Kalau di video kalau saya nanti upload video kan pertanyaannya teman-teman di chat nggak bisa terlihat. Pak, kalau misalnya ada salah pengetikan tipe gitu, harus ngulang dari awal ya, Pak? Ya, kalau ada kesalahan langsung aja diakhiri dengan titik koma, kemudian diulangi kembali. Maaf Pak, terus ketika salah tapi belum dikasih titik koma nanti gimana Pak? Otomatis dia akan salah terus. Karena belum berakhir sintaknya. Jadi untuk mengakhiri sintak itu adalah titik koma. Walaupun kita sudah tahu salah, langsung aja akhiri titik koma. Jadinya tinggal ketik titik koma langsung di enter gitu ya Pak? Iya betul. Kalau tadi saya nyoba di Ctrl C itu juga bisa, itu boleh ya Pak itu ya Pak? Ctrl C boleh, jadi Ctrl C itu nanti juga akan membersihkan layarnya sekalian. Tidak masalah Mas. Oke Pak, makasih Pak. Iya. Oke, saya rasa cukup ya. Silahkan nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan, jangan lupa dikumpulkan. Sebisa mungkin ketika kalian itu menuliskan kembali ya, supaya kita tuh menulis juga supaya yang membaca itu juga paham. Jadi nanti dari situ teman-teman sekalian belajar dan juga mengingat-ingat yang kemarin, harapannya nanti setelah itu adalah sekali teman-teman paham apa yang teman-teman tulis. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Silakan dilanjutkan praktik komandirinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.